Kesombongan hanyalah komponen yang mampu membuat diri kita jatuh dan terpuruk. Tetaplah rendah hati. Entah ini perasaanku saja atau tidak, Nasran akhir-akhir ini jarang marah-marah lagi atau bertindak sesukanya. Maksudku, ia lebih ke tidak peduli gitu. Intinya, mau kesalahan apapun yang dibuat karyawan atau pekerja, ia bersikap cuek dan bodoh amat. Dan yang lebih alhamdulillah lagi, tidak ada karyawan yang membuat masalah padanya. Itu yang lebih membuatku ingin menulis buku 1 minggu yang tenang. Because this is a very rare thing. 1 minggu sejak kejadian aneh di mana Nasran berkata selembut itu padaku yang menangani proyek ini sendirian. Kak Arlan tengah menjalani proyek yang lebih penting lagi di Jepang. Katanya ia 1 bulan di sana, dan selama itu pula aku yang menghandle apapun yang berkenaan dengan perusahaan di sini. Quitting isn't it, but semuanya akan terasa ringan jika dikerjakan tanpa mengeluh. Resor sudah dibangun hampir 40%, masih banyak yang belum selesai. Aku berkeliling mengecek pekerjaan para pekerja, dan pekerjaanku tidak sulit, hanya berjalan, mengomentari dan memberikan arahan. Very easy job. Sebisa mungkin saya ingin seperti konsep ala Mongolia, serta dilengkapi fasilitas seperti payung box, futsal, berkuda, sampai fasilitas kolam renang. Sementara untuk tenda kemahnya berlantai keramik, dilengkapi dengan tempat tidur yang empuk. Ada juga lemari, televisi layar datar, dan pendingin ruangan, membuat pengunjung nyaman berkemah sebab interior tenda dibalut bentangan kain. Tersedia juga fasilitas toilet dan kamar mandi modern. Aku tersentak mendengar penuturan panjang lebar dari Nasran, tanpa dia katakan juga akan konsepnya seperti itu sesuai kesepakatan. Anda tidak usah berlelah-lelah mengeluarkan suara, karena memang dari awal konsepnya seperti itu, imbuhku tanpa melihatnya. Azan zuhur berkumandang. Aku segera bergegas menuju masjid untuk melaksanakan sholat, namun urun karena Nasran menghentikan langkahku. Itu suara apa? Tanyanya dengan raut wajah bingung. Azan, jawabku singkat. Fungsinya apa? Kenapa sehari 5 kali berkumandang? Tanyanya lagi. Memanggil orang sholat, karena dalam Islam umat muslim wajib melaksanakan ibadah sholat 5 kali sehari, jawabku lagi. Sebisa mungkin aku menampilkan wajah datar tanpa senyum sedikit pun. Emang hanya dia yang bisa datar. Tapi kenapa banyak yang tidak langsung ibadah seperti kamu? Bahkan saya sering melihat banyak umat muslim yang sering menunda-nunda atau bahkan tidak ibadah lagi. Rasanya aku ingin mencakar wajahnya yang high class itu. Kenapa dia jadi berubah? Kemana Nasran yang kukenal selama ini? Sangat beringas, tak berbelas kasih, bahkan nyaris seperti iblis. Itu tergantung pribadi masing-masing, karena akhirnya itu pilihan mereka. Di akhir memilih surga atau neraka. Pria ini ingin mengujiku atau bagaimana? Kenapa jadi banyak tanya? Apa manfaatnya kau melakukan ibadah? Aku menoleh, ingin rasanya menjawab pertanyaannya saat ini, tapi iqamah sudah terdengar. Saya tidak punya banyak waktu untuk menjawab pertanyaan Anda. Jadi kalau mau tunggu saya selesai sholat, aku mempercepat langkah, takut tidak bisa berjamaah. Ternyata Nasran juga mengikutiku, menyamakan langkah menuju masjid. Anda mau kemana? Tanyaku panik saat melihat Nasran ingin masuk ke masjid. Saya ingin menunggu, jawabnya santai sambil duduk di lantai teras masjid. Jangan di sini, tapi di sana, ucapku galak seraya menunjuk tempat duduk di bawah pohon mangga. Tempatnya tidak terlalu asri dan nyaman. Aku yakin dia tidak betah dan memilih pergi. That's a good. I am so happy. Oh, oke. Dia melangkah menuju tempat yang kutunjuk. Aku melongo tidak percaya. Namun detik berikutnya, buru-buru karena suara imam yang sudah memberikan aba-aba. Aku yakin nanti setelah sholat dia sudah tidak ada di sana. Hidup ini singkat. Dari kecil, tiba-tiba sudah remaja, lanjut dewasa, menikah, punya anak dan meninggal. Sesingkat itu. Untung jika umurnya sampai menikah. Jika tidak,
ketika kebanyakan orang memiliki prinsip kuliah, kerja, menikah. Lantas bagaimana yang kuliah, kerja, meninggal? Karena itu banyak yang menggunakan masa mudanya dengan hal yang sia-sia dan merencanakan ibadah di masa tua. Siapa yang dapat menjamin ia bisa hidup sampai tua? Tidak ada yang tahu, karena kematian rahasia Allah. Usiaku menginjak umur 23 tahun, tapi aku belum tahu jodoh atau kematian yang akan menyusulku. Walau sudah beberapa kali mama menyuruhku untuk mencari pasangan, menikah bukan hal yang mudah. Pernikahan itu menyatukan dua pemikiran manusia yang sangat bertolak belakang menjadi satu pemikiran yang sama. And it's not easy. Hukum wanita menikah berbeda dengan hukum pada laki-laki. Secara umum, hukum menikah pada wanita itu mubah, sebagaimana pendapat Ibnu Hazm rahimahullahu dan Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu. Tetapi yang perlu diperhatikan, mubah di sini bukan artinya dianjurkan. Jadi, mana yang lebih baik? Tentu wanita yang menikah, karena keutamaan wanita ketika menjadi istri jauh lebih banyak disebutkan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Berbeda dengan laki-laki. Jika kondisi laki-laki aman dari fitnah dan tidak khawatir terjerumus dalam keharaman, maka ada 3 pendapat. Pertama, wajib jika mampu menikah, baik dari segi fisik maupun finansial, dan sudah merasa membutuhkan untuk menikah. Kedua, mubah. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Ketiga, mustahab atau dianjurkan. Dari 3 pendapat tersebut, yang rajih hukum menikah adalah sunnah, tidak sampai wajib. Lalu, hukum menikah pada wanita. Meskipun jumhur ulama mengatakan secara umum hukum menikah pada wanita hukumnya itu mubah, tetapi ada beberapa pengecualian. Pertama, jika pada diri seseorang wanita sudah ada tanda-tanda ingin menikah, sudah mulai terpikirkan hal-hal seputar pernikahan, mampu secara fisik, biologis, dan finansial, serta cukup sulit jika terus menahan diri dengan berpuasa dan bersabar, maka menikah saat itu hukumnya wajib. Kedua, bagi wanita yang belum terpikirkan untuk menikah, belum muncul perasaan-perasaan di hati dan tanda-tanda lain, ia mampu untuk berpuasa dan menahan diri. Usia yang juga masih remaja atau dewasa awal, jika memang belum terpikirkan untuk menikah, maka tidak wajib baginya untuk bersegera menikah. Dan saat ini aku berada di tahap kedua, belum ada keinginan untuk menikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan daftar orang yang mati syahid di luar medan jihad, diantaranya wanita yang mati dalam keadaan jum'in, termasuk mati syahid. Di antara makna mati dalam keadaan jum'in, yakni mati dalam keadaan masih gadis, sebagaimana keterangan Al-Hafiz Ibnu Hajar. Mbak, itu suaminya, kasihan nungguin di luar. Aku terlonjak kaget saat mendengar suara ibu dan tepukan tangannya di bahuku. Mataku menoleh ke arah yang ibu itu maksud. Sontak aku melotot. Pria yang ibu ini maksud Nasran. Husband? That is impossible. Maaf bu, dia bukan suami saya, kataku sopan walau dalam hati ingin, ya sudahlah. Oh, kirain suaminya, kesini bareng soalnya, katanya lagi. Aku cukup terkejut juga, ternyata dia masih menunggu hanya untuk jawaban atas pertanyaannya. Setelah melipat mukena dan pamit dengan ibu tadi, aku langsung menghampiri Nasran. Ngapain masih di sini? Bukannya tadi kau yang suruh menunggu? Aku mendengus sebal, sambil memesan minum pada pedagang yang kebetulan berada tidak jauh dari tempatku. Gak mau sekalian, tawarku hanya basa-basi. Dia menggeleng. Siapa yang menjamin minuman itu higienis? Terserah, kesalku. Karena kebetulan belum makan, aku membuka kotak bekal yang mama bawakan setiap harinya. Mama tidak suka jika aku makan di luar. Aku mencuci tangan dan memakannya, tidak peduli dengan wajah Nasra yang seperti banyak sekali pertanyaan. Kenapa kau makan pakai tangan? Bukankah itu tidak higienis? Gak sanggup beli sendok? Aku tidak menjawab pertanyaannya, memilih untuk menghabiskan makanan di mulut. Siapa bilang tidak higienis? Justru makan dengan
tangan lebih sehat karena enzim di tangan mampu membantu makanan lebih mudah dicerna dibanding dengan sendok yang terbuat dari besi, plastik atau kayu. Makan dengan tangan lebih bersih, fitrah dan menyehatkan, dan yang paling penting sunnah. Sunnah. Ya, sesuai yang diajarkan Rasul, jawabku. Siapa Rasul? Dia bertanya lagi. Kenapa Islam ribet sekali? Harus ibadah 5 kali sehari, sedang agama yang lain 1 minggu sekali, atau tidak sesering agama Islam. Terus banyak aturan ini itu, sampai cara makan juga diatur, lanjutnya. Sontak kunyahanku berhenti, terkesiap mendengar penuturannya. Punya agama hanya menyusahkan. Emang Anda tidak punya agama? Tanyaku hati-hati. Ini pertanyaan yang dari dulu ada di benakku. Buat apa punya agama? Toh saya bisa hidup sendiri tanpa Tuhan. Kau lihat, saya punya segalanya tanpa Tuhan, jawabnya bangga. Ada satu hal yang tidak bisa Anda dapatkan. Apa? Saya punya semuanya, dan apapun bisa saya dapatkan. Keterangan hati. Dia terdiam, seperti tengah mencerna ucapanku. Punggungnya merosot, seolah yang kukatakan adalah kebenaran, dan aku yakin itu, karena tidak pernah sekalipun kulihat bibirnya terangkat atau senyum. Bersambung.